Hello everyone, how's life today? I hope you're all doing safe and sound. Jadi, di video kali ini Miss Almira mau ngajak kalian untuk membahas tentang recount text. Kalian pernah nggak sih dulu nulis sebuah diary? Pasti pernah lah ya, minimal sekali aja seumur hidup. Kalau kalian pernah nulis sebuah diary, itu tandanya kalian udah pernah praktek nulis recount text. Hah, masa sih Miss? Iya dong, maka dari itu kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai recount text dan juga bagian-bagiannya. Let's go! So, recount text adalah sebuah teks atau cerita yang menceritakan ulang tentang kejadian di masa lampau. Tapi, recount text itu menceritakan tentang kisah nyata ya, bukan kisah karangan maupun imajinatif. Nah, kalau recount text membahas tentang kisah nyata di masa lampau, apakah semua jenisnya sama? Eits, tentu aja beda ya teman-teman. Jadi, recount text itu terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada personal recount. Nah, personal recount itu yang biasanya umum banget dipakai. Yang kedua ada factual recount. Yang ketiga ada imaginative recount. Dan yang terakhir adalah historical recount. Yuk kita bahas satu-satu. Jadi Miss Almira ingin bahas dari yang paling umum dulu nih, yaitu personal recount. Personal recount merupakan teks yang menceritakan tentang pengalaman pribadi yang biasanya berupa catatan harian seperti pengalaman yang menyedihkan atau menyenangkan, atau bisa jadi juga pengalaman berlibur. Nah, kemudian jenis yang kedua adalah factual recount. Factual recount ini merupakan teks yang berisi laporan berdasarkan fakta seperti laporan uji coba atau catatan kepolisian. Biasanya di factual recount ini mengandung data-data ataupun angka-angka. Nah, kemudian kita masuk ke jenis ketiga yaitu imaginative recount. Wait, tapi kata Miss tadi nggak boleh kan cerita karangan? Iya, betul, karena yang dimaksud imajinatif di sini adalah cerita atau kisah imajinatif yang pernah dialami langsung oleh sang penulis. Contohnya, misalkan ketika kamu sedang bermimpi buruk, itu kan kamu yang ngalamin sendiri, kamu sendiri yang bermimpi. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam kategori imaginative recount. Kemudian, jenis keempat adalah historical recount. Dari namanya aja udah ketebak gak sih? Pasti menceritakan tentang history atau sejarah. Yap, betul banget teman-teman. Jadi historical recount adalah cerita yang berisi tentang catatan sejarah yang benar-benar pernah terjadi di masa lampau. Contohnya adalah proklamasi di tahun 1945. Nah, mungkin beberapa dari kalian berpikir, apa sih sebenarnya tujuan recount text? Bukannya recount text itu cuma menceritakan kejadian di masa lampau ya? Jadi, recount text juga memiliki tujuan tertentu ya teman-teman. Sama kok seperti teks-teks lainnya. Tujuan recount text yang pertama adalah memberikan informasi atas peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu atau berbagi pengalaman pribadi sang penulis kepada pembaca. Kemudian tujuan yang kedua adalah menghibur, memberikan pelajaran, maupun menginspirasi pembaca atas pengalaman yang pernah terjadi oleh sang penulis. Yang ketiga, recount text, khususnya untuk historical recount, itu juga dapat digunakan sebagai sarana mempelajari sejarah pada masa lampau. Lalu yang keempat atau yang terakhir, recount text juga dapat digunakan untuk mendokumentasikan pengalaman-pengalaman atau momen-momen yang berharga di hidup kita. Nah, sekarang kita akan menuju pada struktur dari recount text itu sendiri. Jadi, recount text itu memiliki 3 bagian utama. Yang pertama adalah orientation. Orientation merupakan paragraf di mana penulis memaparkan informasi-informasi penting seperti tokoh, latar belakang cerita, lokasi, dan waktu kejadian itu terjadi. Struktur yang kedua adalah series of events atau rangkaian kejadian. Jadi, pada bagian ini, penulis akan menceritakan runtutan atau rangkaian kejadian secara berurutan. Maka, penting bagi penulis untuk menceritakan ceritanya sesuai dengan urutan ya teman-teman. Lalu yang terakhir adalah bagian reorientation. Jadi, pada bagian ini, penulis akan memberikan penutup atau kesimpulan dari cerita yang telah ia ceritakan sebelumnya. Paragraf ini juga dapat menunjukkan ending dari cerita, entah itu sedih ataupun bahagia.
Nah, kalau teman-teman masih bingung soal recount text, misal Mira punya nih satu contoh recount text yang bisa Miss tunjukkan pada kalian. Recount text ini berjudul tentang fatigue atau lelah. Paragraf pertama pada teks ini menjelaskan tentang tokoh atau karakter dalam cerita tersebut, yaitu I, serta waktu di mana cerita tersebut terjadi, yaitu last Friday atau Jumat lalu. Selanjutnya adalah paragraf series of events. Pada bagian ini, penulis menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang ia lalui pada Jumat lalu yang membuat ia sangat-sangat kelelahan karena ia hampir tidak ada waktu untuk beristirahat dan dia benar-benar sangat sibuk pada hari tersebut ya teman-teman. Kemudian bagian yang terakhir adalah reorientation atau paragraf kesimpulan. Nah, di paragraf ini, penulis menjelaskan tentang perasaannya setelah melewati berbagai rangkaian kejadian tersebut, bahwa dia benar-benar sangat kelelahan dan dia berpikir untuk mungkin mengurangi aktivitasnya di masa depan supaya tidak terlalu overwork. Setelah membahas beberapa poin dari recount text, sekarang kita menuju ke poin terakhir yaitu struktur kebahasaannya. Struktur kebahasaan dari recount text yang pertama adalah menggunakan simple past tense. Yang kedua adalah menggunakan personal character. Dari kata-katanya aja, personal itu artinya menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu sang penulis itu sendiri. Yang ketiga adalah penulis harus menggunakan chronological connector atau konjungsi yang dapat memperjelas alur cerita yang akan ia sampaikan. Contoh dari chronological connector adalah first, in the end, after that, dan lain-lain. Kemudian, struktur kebahasaan yang keempat adalah menggunakan action verbs. Action verbs merupakan kata kerja aktif, yaitu kata kerja di mana subjeknya melakukan aktivitas tertentu. Nah, kemudian struktur kebahasaan yang kelima adalah menggunakan descriptive language. Jadi, penulis harus menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan sesuatu supaya dapat menghidupkan cerita yang akan ia sampaikan. Contoh dari descriptive language adalah ketika sang penulis ingin mendeskripsikan betapa indahnya pantai itu, maka penulis akan menggunakan the beautiful beach. Nah, setelah kalian menyimak video dari awal sampai akhir, pasti kurang lebih kalian sudah mulai paham apa itu tentang recount text, jenis-jenisnya, tujuan, struktur, serta tata kebahasaannya kan? Sekarang Miss tantang kalian untuk sebutkan salah satu pengalaman yang paling menarik di hidup kalian yang dapat dijadikan sebagai judul recount text. Tulis di kolom komentar ya. See you next time!